Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Okay, once again, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope everyone is in a good condition. Welcome back with tutorial nomor 1. As always in TOEFL Plus, we are going to learn and master every single skill in TOEFL. And yesterday we have finished the listening section part A, and now we are going to talk about the part B and part C, and I do really believe that it's not gonna take a long time for it, and hopefully around 30 minutes before we end our class, we can do the pretest for structure, because in the next meeting we are going to learn the new skill of the new section, which is structure. Now let's talk about the long talks in listening, part B and part C. Well, we are not going to do exactly the same or similar as the previous session, which is the discussion and then the practice with the real audio. But in this session of listening in part B and part C, we are going to practice the principle or the important things that you need to know and you need to do in facing the part B and part C and listening section of TOEFL. Okay, therefore I do really hope that you can pay attention and listen to my voice clearly, and then make sure that you can see the slide also clearly. Now I'm going to share you the slide, and I need to make sure that the slide is visible. Can you see the slide, everyone? Sudah bisa dilihat slide-nya? Aman ya? Sudah full screen? Alright, thank you so much, Kak. Sorry. Okay. Yes, thank you so much once again, Kak, for confirming. Yes, now we are going to talk about long talk and listening. Kemarin kita udah part A dan sekarang kita ngomong part B and part C. Seperti yang tadi Mister sampaikan di penjelasan long talk ini, it's all about tips and tricks of how can you prepare yourself in order to do the part B and part C. Okay, in the end of the session, or if you want to practice with the real audio, I suggest you to do or to redo again the, what do you call it? The pretest of listening. Jadi nanti di akhir tidak akan ada semacam kayak real audio or something. Mister sarankan setelah kita pelajari strateginya, teman-teman coba buka lagi di meeting one untuk listening pretest, lalu langsung loncat jump out to the part B and part C, lalu lakukan hal yang sama dan menerapkan apa yang sudah dibahas kita hari ini untuk part B and part C. Okay, so now it's all about explanation and trying to know what things to be done before and during the listening section, part B and part C. Right? In general, we are going to talk about this one. Okay, this is the general procedure for the longer conversation or the long conversation. We have 6 parts, but then in general, I'm going to divide it into 2 parts. Okay, ada before listening, lalu ada juga during listening atau while listening. Okay, actually dari ke-6 hal ini sebenarnya yang menjadi poin perhatiannya adalah part B dan part C is all about anticipating. Oke, bagaimana teman-teman bisa mengantisipasi apa aja sih? Banyak. Ada mengantisipasi topik, ada mengantisipasi question. So what is anticipating? Itu kan antisipasi itu kayak langkah, oke, langkah yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa mengetahui lebih dulu apa yang akan kita hadapi, right? That's what we call anticipating, right? Nah, part B dan part C is all about that. Karena ini adalah longer conversation and long talks. Kalau yang part B kan longer conversation, 2 orang bercengkrama, berdialog, tapi lebih panjang, nggak kayak part A, gitu ya, part A.
gitu. Dan pun dengan part C satu orang berbicara tapi again panjang juga, right? So it's impossible for us to memorize the whole thing. Bahkan kita juga nggak diperbolehkan untuk mencatat hal-hal tersebut, right? So kita bisa hanya rely to our self, kita ke diri kita sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang krusial yang kemungkinan akan ada di pertanyaan yang akan kita hadapi. Again, karena kita hanya bergantung pada hal itu dan kemampuan kita untuk mengingat pun pasti tidak semaksimal itu, maksudnya tidak sehebat itu karena percakapan yang banyak ataupun informasi yang terlalu banyak. Then ini menjadi krusial, ini menjadi penting bagi kita untuk bisa mempunyai langkah antisipatif untuk bisa mendapatkan topik ataupun mengantisipasi question apa aja yang akan kita hadapi. Oke, mari kita mulai dengan the before listening. Oke, langkah yang bisa lakukan yang kita harus siapkan adalah before listening. Sebelum kita mendengarkan audionya, masuk ke part B, oke, kita tahu ada yang semacam instructions, right? Kita akan punya jeda sedikit waktu untuk bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan hal-hal yang bisa kita lakukan. Untungnya kalau di paper based test, kalau yang teman-teman lakukannya secara offline langsung ya, dan soalnya tuh langsung di paper, kita punya kesempatan banyak untuk bisa membuka dan semacamnya. Tapi kalau biasanya kalau si pengawasnya agak strict ataupun prakcernya agak strict, biasanya nggak boleh gitu ya. But then ini juga akan berbeda kalau yang dilakukan di computer based gitu ya. Kalau teman-teman melakukan paper based tapi dalam bentuk komputer, berarti teman-teman juga harus memaksimalkan apa yang teman-teman lihat di screen. Gitu. Kalau yang dilihat screen-nya itu hanya instruction, ya mungkin hanya bisa fokus di situ. Okay? Nah, let's talk about anticipated the topics. Okay? Nah, ini is very helpful to your overall comprehension if you know what topics to expect in the long conversation. Akan sangat membantu bagi teman-teman kalau bisa mengetahui lebih dulu atau tahu apa yang akan dibahas di conversation tersebut, di pembahasan yang akan teman-teman dengar di audio tersebut. Okay, so therefore, trying to anticipate the topic you will be hearing is very important. But how, right? How? Then the first thing that you need to know is that you can see the question first, right? The option first or the answer first. Teman-teman kan bisa melihat opsi A, B, C, D di kertas ataupun kalau yang offline ya, kalaupun yang online mungkin di screen teman-teman, right? Nah, dari situ teman-teman bisa mencoba menganalisis kira-kira apa sih yang akan dibahas di audio tersebut. Oke, ketika udah bisa mengantisipasi hal tersebut, your framework or your imagination akan tertuju di situ. Teman-teman kalau emang topiknya tuh optionnya itu kayaknya tentang school life ataupun tentang social issue, mungkin tentang trip gitu ya, tentang trip yang sedang direncanakan. Teman-teman akan mencoba mengimajinasikan atau akan mencoba berpikir di zona situasi tersebut. Nggak akan ngomongin ataupun nggak akan memikirkan, oh ini pasti mungkin sedang tentang politik ataupun hal yang lain. Sehingga nanti pembendaraan kata yang teman-teman siapkan pun akan tertuju di situ. Right? That's about the explanation. Mari kita coba lakukan. Kira-kira bisa nggak? Is it doable? Apakah bisa dilakukan? Let's see. Nah, for example, kita akan coba melihat hal ataupun option seperti ini. Nanti di part B, teman-teman pasti akan melihat misalnya nomor 1 sampai 5. Oke, kan biasanya gitu ya. The question for number 1 to number 5. Lalu audionya dimulai. Nah, sepersekian detik teman-teman ada waktu untuk bisa baca, coba guess the topic of the conversation over the audio. Kalau teman-teman ngelihat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini, option yang ada di sini, kira-kira what topic, or what is the general topic of this conversation would be? Kira-kira akan percakapan tentang apa sih kira-kira yang akan dimainkan di audio? Ada find work on campus, yang nomor 1 ya, work in the campus environment, help student in job, ask the one question. Lalu ada library, classroom, campus office, in apartment, no more than 10, at least 20, bla 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 bla. Kira-kira in general, secara umum, kira-kira apa sih yang lagi dibahas nanti? Apa yang akan dibahas di percakapan tersebut? Silakan coba guess the topic di chat box. Kira-kira apa?
Ada fill out form, ada additional information, dan lain-lain. Coba kira-kira apa? Nggak apa-apa, coba guess aja. Bukan jawabannya, Kak. Topiknya. Ya, topik tuh. Kita nggak bisa jawab apa-apa dong. Orang belum ada pertanyaannya, belum ada audionya. Dan emang kita nggak akan coba dengar audionya. Oke, school itu lebih ke setting ya. Good. Mungkin coba kita lebih elaborasi lagi, kira-kira lebih spesifik, specify the topic. Ada job, that's good. Well done, Kain. Ada job di situ kan ya. Tapi apakah job aja? Lihat ada find work on campus, ada work in the employment office, help student in finding job or find job. Lalu juga apa tuh kira-kira? Apakah job aja kita bisa specify apa job tuh? Di schoolnya betul ataupun di kampusnya betul. Lalu ada job, campus, job, right? Nah, di sini kita udah bisa ngebayangin nih, oh, conversation ada di sekitar sini, right? So the particular topic that the audio will be is this one. Yes, betul sekali. Tadi ada yang jawab tentang campus, ada yang tentang job, ada school, boleh. Tapi yang sebenarnya ini adalah question 1-5 itu tentang looking for a job on campus. Kan tadi ada itu ya, find work, menemukan ataupun mencari pekerjaan di kampus, ataupun help student find job, untuk membantu student untuk mendapatkan job. Nah, meskipun kita tidak bisa mendapatkan sespesifik ini, tapi dengan kita udah bisa ngebayangin, oke, ada job, ada mencari pekerjaan, lalu ada pekerjaan di kampus, kita bisa membayangkan percakapannya akan tentang apa. Oke, dari situ kita bisa memfokuskan diri kira-kira apa yang akan dibahas. Kita lanjut coba kira-kira. How about this one? Coba di-share lagi seperti tadi. What the topic would be. Holiday, oke. Apakah rencana liburan? Oke. Trip plan, oke. Vacation, that's good. Summer vacation, that's good. Yang lagi nyiapin vacationnya itu siapa sih, gitu kan? Apakah family? Apakah uh, work di tempat kerja? Apakah di kampus? Apakah di sekolah? Right? Ada trip, gimana? Siapa yang lagi ngomong? Kira-kira siapa yang lagi, siapa orang yang akan berbicara ataupun siapa di apa namanya di person or the person that would talk about this one, right? Ada vacation, summer, ada kan. Kira-kira siapa? Di mana nih? Siapa yang lagi nyiapin tripnya? Kita harus tahu siapa dong kira-kira yang lagi ngomongin ini. Bisa ketebak ada? Ada semester end of the school woman, betul. Boleh lah ya ada woman, tapi kayaknya terlalu ini ya, karena ada she ya tadi. Oke lah. Siapa tuh? Ada end of the school student, boleh gitu kan ya, school ya lebih tepatnya. Yes, so the correct answer of the topic is about a trip taken during a school vacation. Tripnya tadi dapat, vacationnya dapat, tapi kan tadi ada end of the semester. Tapi sih yang kalau nyiapin liburan di end of vacation, kira-kira siapa? Pasti kan di sekolah dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa, nggak sespesifik itu. Tapi kita udah punya bayangan, kira-kira pembahasan apa yang akan dibahas di percakapan tersebut atau di audio tersebut. Right? How about this one? Terakhir, kita coba make it more complicated or make it more challenging. Tadi kan lebih ke topik-topik yang easy ya. Coba yang agak-agak random nih. Dari kelima pertanyaan ini atau 5 nomor ini, kira-kira topik apa yang bisa teman-teman antisipasi? Environment, lingkungan, alright. Menarik. Coba make it more specific. Substance of pollution, that's good. Pollution. Okay, environment, pollution, that's good. Acid rain, that's good. Ada Kak Tri ngomongin tentang acid rain. Okay, kalau yang tahu mungkin agak ada sulfur dioxide, lalu juga solar power, electricity, lalu juga menarik nih. That's good. Yes, so the correct answer of the topic is about one type of pollution, satu tipe pollution, which is acid rain.
kan? Hujan asam or something like that. Okay, so that's something that you can do before the listening session of part B or part C. Okay, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah mengantisipasi topiknya dulu. Okay, it seems like kayak emang Mister ini benar-benar akan membantu ya. Well, you need to try it. Nanti ketika udah beres, nanti coba teman-teman buka lagi ke listening section untuk part B part C di pretest and do the same thing. Okay, you can see the difference ketika teman-teman sudah membayangkan, you can imagine the situation or the environment or the settings of the conversation. Lalu teman-teman bisa ngebayangin siapa yang lagi ngomong dan lain-lain. Pembendaharaan kata teman-teman yang teman-teman punya akan berfokus di situ, sehingga konsentrasi teman-teman akan mencoba untuk mendapatkan informasinya lebih maksimal ketimbang hanya mendengarkan tanpa mengantisipasi. Oke, itu salah banget. Akan error nanti, akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan informasi karena kita hanya menerima aja, kita nggak mengantisipasi gitu, right? Selain itu, kita juga bisa we can anticipate the question. Nah, ini sebenarnya udah dibahas kemarinnya di part A ya. Ketika kita ngelihat optionnya, kita bisa mengantisipasi questionnya. Oke, contohnya misalnya kalau di sini kita lihat ada preposition like in the airport, in the library, in the dormitory, in the travel agent's office. Nah, berarti kita udah bisa mengantisipasi nih. Pasti nanti akan ada pertanyaan where, di mana conversation itu terjadi. Gitu ya, where does the conversation probably take place. Berarti kita udah bisa membayangkan ketika kita mendengarkan sudah mengantisipasi topiknya, oke, ini tentang school trip. Oke, berarti saya di option di nomor 1 ini misalnya saya menemukan ada kemungkinan pertanyaan tentang where the setting, kira-kira di mana percakapan itu sedang berlangsung. Berarti ketika nanti teman-teman mendengarkan audionya, you can see and you can put your concentration more on how to get the information of the conversation setting. Bagaimana teman-teman bisa mencari kira-kira topik percakapan ini ada di mana sih gitu ya. Ketika nemu, oh ada misalnya ada books, oh ternyata ada table, nggak boleh berisik, okay, you need to be quiet, alright, ini pasti library karena nggak boleh berisik, ada buku dan lain-lain. Misalnya anggap di situ, dan jawaban adalah di situ. Oke, nah jadi mengantisipasi question juga menjadi kunci. Anticipating the topic, lalu anticipating the question. Kalau untuk pertanyaan where sepertinya mudah ya, karena kita bisa mengantisipasi dengan part of speech preposition seperti in, at gitu ya. Tapi how about this one? Kalau nomor 1, kalau kita menemukan kata kerja ke satu seperti find, work, help us, sama ya seperti part A, kita bisa nembak. Itu pasti tentang what. Oke, biasanya what does atau apa yang akan dilakukan si A ataupun si B tersebut. Atau apa yang dilakukan. Ataupun apa topiknya. Apa subjek pembahasannya. Tapi intinya apa, right? Berarti kita harus cari tuh information-nya tentang apa tersebut. Tapi kalau kita perhatikan find work on campus, work in the employment office, help student find job, ask the woman question, kita tahu ini tentang yang akan dilakukan, gitu ya. Apa yang ingin dilakukan, apa yang akan dilakukan. Right? We can anticipate the question. Lalu kita bisa membayangkan dan memfokuskan diri untuk mendengarkan audionya sehingga kita bisa dapatkan informasinya. How about number 2 then? Gampang sih ya, ini pasti kayak tadi ya. Is where does the conversation probably take place? But how about number 3? Kira-kira tentang apa tuh pertanyaannya? No more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. It's all about numbers, right? Boleh how many? That's good, Kak Jasmine. It's about how many. Oke, berapa? Nggak lebih dari 10, setidaknya 20, nggak lebih dari 20, lebih dari 10, up to 10. It's about how many, right? Kalau kita nanya berapa, it's about how many. How about number 4? Every morning, afternoon, weekend, when he's in class, weekday, sorry. Kira-kira apa? Boleh when, tapi lebih ke apa? Rutin ini kan semacam rutin yang menanyakan rutin. When boleh, tapi yang lebih tepatnya adalah how often, seberapa sering, apa rutin kan gitu, rutinitas gitu. Tapi when juga boleh kok masuk. Jadi kita bisa mendebak kira-kira kapan nih ataupun seberapa sering dia melakukan A, dia melakukan B atau dia melakukan C. Sebenarnya kita bisa mengantisipasi pertanyaan dari hanya optionnya aja. Dan ini akan menjadi game changing. Ini akan menjadi hal yang sangat membantu teman-teman untuk bisa
mendapatkan informasi sepenting itu, sekrusial itu. Karena susah kalau kita hanya mendengarkan saja tanpa tidak melakukan apa-apa gitu ya. Kita mendengarkan tapi kita anticipating something. Kita mengantisipasi sesuatu. Right, how about this one? Number 5. Kira-kira apa nih pertanyaannya? Verb satu lagi ya, fill out a form, give bla bla bla, tell bla bla bla, phone bla bla bla. Berarti kalau verb satu biasanya apa? What to do atau what? That's good. Sip. Number 6. Just before a vacation, just after the end of a school semester, at the end of the summer, just after a break from school. It's a when. That's good. How about number 7? Where? Mungkin. Tapi coba kita lihat lagi. A trip to visit Eskimos, a trip to the woman. It's like kayak judul ya, kayak topik gitu ya. Iya nggak sih? A camping trip, the man, woman work. That's good. What about atau what? Kayak what kind of gitu ya. Intinya what? Tentang apa kan? Apa yang lagi dibicarain atau topik apa? Ataupun apa yang rencananya akan dilakukan. Kayak gitu-gitu lah ya. What? It's all about what. Number 8. 3 hours. They come today, bla bla bla. Kira-kira apa? How long? That's good, Kain. Well done. Seberapa lama? Kan duration is all about duration. Seberapa lama? 3 jam, 3 hari, tiga hari penuh gitu ya. 3 apa nih? Classes ya. 3 kelas ataupun 3 minggu. Good. Number 9. Sleeping outside, spending time. Number 9. Let's go. Verb ing ya, semacam bukan verb ing ya, tapi kayak macam gerund gitu ya, semacam sleeping outside on the ground gitu ya. Tidur di luar di tanah gitu ya, spending time in the same. Berarti kira-kira apa nih? Pasti what sih ya kalau yang, tapi ada lebih tepatnya lagi, bisa dispesifikasi nggak? What, oke, betul. What to do boleh. Ini dia pakai spending, sleeping, relaxing, enjoying. Misalnya what am I doing, apa yang Mister lakukan sekarang? What am I doing? I am teaching, makanya pakai verb kan. I am teaching. What am I doing? What are you doing, everyone? We are learning, right? Berarti kali ini apa? What were they doing? Kayak gitu kan. Apa yang mereka telah lakukan gitu. What were ya, karena kan udah terjadi, bukan what are you doing. Kalau kita kan what are karena sedang dilakukan. What were menjadi karena udah terjadi. What were they doing? Kayak gitu lah. Number 10. She be scared, dia akan takut gitu ya. Kalau dia akan mencoba, dia tidak bisa menunggu, tidak sabar menunggu. It would be quite exciting for her, akan cukup exciting untuk dia gitu ya. Ada she prefer apa itu? She prefer not to try, dia lebih memilih untuk tidak mencobanya. How, betul. Bisa lebih dispesifikan lagi? Apa tentang scare itu apa? Takut. Dia cannot wait, dia tidak bisa menunggu. Exciting apa? Prefer apa? Ini tentang apa sih? How feel, that's good. Apa yang dia rasakan? Bagaimana yang dia rasakan? How would it be boleh. Oke, lebih tepatnya adalah how does she feel about? Oke, that's good. Bisa kita tebak ya. Terakhir, how about this one? Number 11. How acid rain, pollution. It's like a judul kan? The topic, good. Berarti kalau topik berarti what, right? What is the topic? That's good. Number 12. The main topic boleh. Number 12. Nuclear power, electricity, solar power. Kebanyakan kata benda ya. Biasanya kalau kata benda, apa tuh yang ditanyakan? Tipe, betul, tapi bukan how. Kan kata benda. Handphone kamu apa, gitu kan? Iya nggak? Zodiak kamu apa? Berarti kan what, right? It's like a kata benda yang ditanyakan. It's what. Tapi kita coba spesifikasi lagi biar lebih
lebih lebih dalam lagi. Oke, what? Nomor 12 what? Pertanyaannya, tapi what apa nih kira-kira? Nuclear power apa? Electricity apa? Solar power apa? Sumber energi. No, sumber energi ya nggak? Nuclear power, gitu kan? Tenaga nuklir, electricity, listrik, lalu juga burn coal and oil, lalu juga solar power. Itu kan semuanya energy source ya, sumber energi gitu. Tapi nggak apa-apa kalau nggak dapat juga. Oke, jadi kita bisa mengantisipasi itu juga. Number 13, coba. From sulfur, dioxide, and water vapor. What from? That's good. What from? That's good. What from? That's good. Okay. What from boleh, tapi lebih tepatnya itu form. Bukan from, tapi form. Kayak bagaimana dibentuk gitu ya. Dari kayak bagaimana bisa itu dibentuk gitu ya. Dari sulfur, dari nitric, ada dari water, kayak gitu-gitu ya. Oke. Okay. Dari apa maksudnya kan ya. Kalau teman-teman pakai what from itu maksudnya dari apa kan? Oke, okay. What does it from boleh, tapi ada yang tepat tuh dalam bahasa Inggris mereka bilangnya pakai how. How is form gitu ya. Bagaimana ini dibentuk gitu. Bukan dari apa, bukan. Mereka nggak tanya what is from gitu. Ini terbuat dari apa? Nggak. Bukan pakai where atau apa? Bukan pakai what from, bukan. Tapi mereka pakai how. How does it form? Misalnya, how does the bee form? Kayak gitu. Bagaimana ini bisa dibentuk. Tapi you get the point lah ya. Teman-teman bisa dapat poinnya. Maksudnya apa? Dari option tersebut teman-teman bisa membayangkan maksudnya pertanyaan akan seperti apa. Number 14. Only in North America at the North and South Poles dan lain-lain. Kira-kira apa nih? Where? Good. Gampang ya. Number 14. Pasti tentang di mana, location ya. Ada preposition di situ. Ada at, ada in. Last but not least, number 15. She should bla bla bla. Dia harus bla bla bla. Dia harus bla bla bla. What should? That's good. Apa yang dia harus lakukan. Nah, berarti teman-teman, after you can anticipate the topic and then the question, then you know what things that you need to get from the information of the audio atau the conversation. Oke? Okay? Sisanya, setelah teman-teman bisa mengantisipasi ini, before the listening. Ini before ya. Ini before the listening. Sisanya bagaimana teman-teman bisa catch the information yang benar-benar nyambung dengan pertanyaan tersebut. Oke? Okay? I know it's kind of tricky and hard, but then there's nothing else you can do beside this kind of things selain ini ya. Jadi teman-teman nanti coba again, I suggest you kalau ada waktu balik lagi ke pretest listening lalu do the same thing, right? But then nggak hanya sampai di situ, ini baru before, right? Oh ini is the answer. Nah itu dua hal yang bisa teman-teman lakukan sebelum audionya di play. Sebelum teman-teman mendengarkan conversation-nya ataupun talks-nya. Okay, anticipating the topic and then anticipating the question. Now, this is something that you need to do during the listening atau while you are listening to the audio. Okay, the first one that you need to do or you can do is determine the topic. Menentukan topiknya. Oke, setelah mengantisipasi topiknya sebelum audio, sekarang kita akan menebak ataupun mengecek topiknya, tapi dengan ataupun during the audio. Bagaimana caranya? Oke, bagaimana caranya? For example, this one. Teman-teman, khususnya mau itu conversation, yang longer conversation ataupun long talks, mereka dibentuk dalam format formal English. Kalau yang namanya formal English, mau itu speech, sama kayak reading. Dalam format teks, mereka akan pakai sistem formal. Maksudnya sistem formal itu kayak gimana? Pasti mereka di awal kalimat, atau di awal paragraf, atau di awal percakapan, ataupun di awal speech-nya, mereka akan state the topic sentence, atau the topic statement. Kalau di reading kan kalimat awal menjadi topic sentence. Topic sentence itu bisa menentukan main idea of the paragraph ataupun di teks. Pun sama dengan statement atau the speech ataupun conversation. The first or two sentence, kalau conversation berarti two sentence ya, ataupun three sentence, tergantung yang lagi gue bicara. Ataupun the first ataupun the second sentence of the speakers is going to be the main idea ataupun the subject ataupun the topic. Right?
Kalau teman-teman dengar kayak misalnya, lihat nih ada di part B conversation, yang di box ataupun di ini contoh. You cannot believe what I just got. I bet you got the new car you have always wanted. Lalu, now how in the world did you figure that out? Kira-kira topik apa yang sedang dibicarakan hanya dari tiga uh, percakapan ataupun tiga statement tersebut. It's about new car that man just got. Tentang mobil baru yang dia baru dapatkan. Oke, nah itu berarti menentukan dan sudah pasti itu adalah topik sedang dibahas. Sisanya nanti lanjutan dari conversation tersebut akan tentang mengelaborasi apa yang sedang dibahas itu aja di awal, gitu ya. Nah, so during the listening, the things that you can do first is determine the topic. Nggak hanya anticipate, tapi determine the topic. Kalau tadi sebelumnya tuh kita mengantisipasi dari option, sekarang kita benar-benar menentukan kira-kira topiknya apa. Dari apa? Dari awal percakapan dari si audio tersebut. Kalau yang di part B berarti sekitar 3 atau 4 percakapan gitu ya, dari A B gitu. Tapi kalau di long talks yang di part C mungkin sekitar satu paragraf atau statement pertama ataupun statement kedua. Oke. Okay? Logikanya kenapa itu bisa menjadi main topiknya ataupun the subject of the conversation, karena seperti kayak di reading, kalimat pertama akan menjadi topik sentence, selanjutnya kalimat selanjutnya adalah supporting sentence ataupun supporting idea yang akan mendukung statement sebelumnya, kayak gitu. Right? Jadi itu bisa dipastikan adalah topiknya akan hal itu. Kenapa itu menjadi penting, Mister? Ya kembali lagi supaya kita bisa membayangkan, mengimajinasi kira-kira settingnya seperti apa, lalu juga di mana dan lain-lain. Nah, ngomongin tentang setting, the things that you can do setelah menentukan topiknya adalah draw conclusion about who, what, when, and where. Oke, okay? Setelah tahu topiknya, kita coba lakukan atau mencari informasi dari 4 hal ini. Who, berarti who is talking, siapa yang lagi berbicara, kita harus temukan nih, siapa yang lagi berbicara. And then when does the conversation probably take place? Kira-kira zona waktunya ada di mana nih? Gitu ya, ada di tahun berapa ataupun ada detail waktu nggak di situ gitu ya, kapan? Lalu where does the conversation probably take place? Kira-kira kemungkinan percakapan ini sedang berlangsung itu lagi di mana location-nya? Oke? Okay? And then what is the source of information for the conversation? Kira-kira sumber informasinya itu di mana? Kalau misalnya yang di long talk sih biasanya di part C, biasanya dia tuh semacam lecture gitu ya, sedang ngebahas sesuatu. Berarti dia sebagai guru ataupun sebagai profesor gitu ya, ataupun dia sebagai tour guide gitu ya, dan lain-lain. Oke, kita harus tahu ini source information of the conversation-nya apa. Oke. Nah, ketika mendapatkan 4 hal ini, teman-teman sudah bisa menyimpulkan hal informasi yang biasanya akan ditanyakan oleh si pembuat soal. Kita lihat contohnya. On the recording you'll hear misalnya, what do you have so many books? Why do you have so many books? I need them for bla 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 bla. Yes, you should go downstairs bla 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 bla. Ketika kita melihat conversation ini, kira-kira kita bisa mendapatkan informasi apa? Who is probably talking? Oke, ada book di situ, ada tentang paper, oke. Lalu juga check them out. Berarti kan is about library, right? Kita mau minjem buku dan lain-lain. You should go downstairs to the circulation desk. Kan itu circulation desk sangat erat dengan library, right? Lalu juga tentang apa sih yang lagi dibahasin ataupun what course, mata pelajaran apa yang lagi dibicarain? American History, karena ada George Washington di situ. Oke, so dari percakapan tersebut kita bisa, dari menentukan ataupun menyimpulkan dari who, what, when, where ini, kita bisa menspecify what things that we can get from the audio. Kita bisa menspesifikasi kira-kira informasi apa yang bisa kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan 4 tadi, who, what, when, and where. Gitu. Sisanya mungkin adalah tipe-tipe pertanyaan yang tidak bisa diantisipasi, tapi mungkin bisa tetap dijawab jika teman-teman bisa mendapatkan informasi ini secara keseluruhan. Gitu. Tapi 4 hal ini menjadi selalu akan ditanyakan oleh si penanya. Gitu. Last but not least, tips terakhir untuk part B dan part C in the longer conversation. Kita lihat waktunya masih ada. Yes. Listen for answer in order. Maksudnya in order adalah berurutan. I do really realize, kita juga pasti tahu, Mister tahu, ada beberapa orang yang punya preference yang berbeda
dalam menjalani listening part B dan part C. Sorry. Ada yang lebih senang untuk benar-benar fully concentrate listen to the audio, ada yang benar-benar full pengen konsentrasi tutup mata dengar audionya untuk mendapatkan informasinya. Ada juga yang senang untuk follow along, benar-benar mendengar audionya tapi sambil baca answer-nya atau baca paper ataupun baca option-nya di nomor gitu ya. Ada dua tipe tester ya, orang yang mengikuti tesnya. Mister nggak bisa maksa harus menjadi tipe yang mana, but I suggest you to do the second one. Okay? Untuk mendengarkan tapi sambil follow along with the answer. Kenapa? Karena biasanya, bukan biasanya, bahkan pasti ya, si pertanyaan yang di state itu, misalnya nomor 1, nomor 2, itu beriringan dengan audio yang di play ataupun pembahasan yang dibicarakan. Oke, jadi kalau kita misalnya melihat nomor 1 dulu, lalu kita coba dengar audionya, lalu kita mencari option yang ada checking account, kita lihat di contohnya ya, checking account, saving account, money market account, a time deposit account. Ketika sambil lihat nomor 1, lalu kita dengerin audionya, jika kita belum mendengarkan ada kata checking account ataupun account, saving account, dan lain-lain, berarti emang dia belum ngebahas itu, belum ada informasi yang bisa menjawab pertanyaan itu. Right? Saya, can I help you? I'm interested in bla 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 bla. Oke, kita dapetin, oh ini lagi ngomongin tentang A, B, C, D, lalu sampai ke percakapan keempat. It's a checking account that I am interested in. Oh, got it. Oke, sampai di sini nomor 1 nih. Berarti pembahasannya lagi di sini. Jawaban yang nomor 1 ini pasti tentang hal ini. Lanjut, dengerin lagi nomor 2. Apakah teman-teman bisa mendengarkan ada form, ada account, ada piece of identification, ada check. Pas nemu, oh ada kata identification. Berarti ini sampai sini. Oke. Pun teruskan sampai nomor yang emang disiapkan. Sampai nomor 5, oke, got it. Pas beres sampai situ. Nah, ini menjadi agak tricky kalau teman-teman lost. Misalnya jika kok saya nggak ada nemu satu kata pun yang terdengar di option, yang saya lihat di option lalu di audio. Nah, biasanya dari situ langsung lost concentration, langsung udah, ini saya nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi pun sama dengan yang fokus dengar audionya pun, it's impossible for you to memorize the whole thing. Mengingat keseluruhannya, karena banyak hal-hal detail yang pasti sulit untuk bisa diingat-ingat, untuk bisa mendapatkan jawabannya. Jadi kalau daripada benar-benar kita lost keseluruhan information, sehingga menurut Mister, I suggest you to do the second one. Benar-benar ngedengerin audionya, tapi sambil lihat optionnya, in case teman-teman dengar kita, oh ada checking, bukan berarti yang terdengar itu pasti jawabannya, tapi setidaknya ketika lagi dibicarain, oh lagi ngomongin ini nih, gitu. Lalu teman-teman nanti kan ingat pertanyaannya, oh tadi benar, apa type of account yang si woman itu mau gitu ya. Oh itu sempat tentang checking account dan lain-lain, gitu. Oke, so yes, part B, ya ada yang bertanya nih. Berarti di part B ini skill yang avoid the similar sound nggak begitu relatable. Betul sekali. Ya, yang di part B dan part C ini, yang skill tentang oke, jangan terjebak dengan suara di audio yang terdengar sama dengan yang di option gitu ya. Justru sebaliknya, kita harus cari informasi yang benar-benar sedang dibahas di situ. Mereka akan jarang untuk bisa membuat ini menjadi synonymous ataupun menjadi kata-kata yang lain gitu ya. Tentu pasti ada kemungkinan itu. Tapi karena ini levelnya menjadi lebih sulit karena longer conversation ataupun long talks, probabilitas untuk dibuat di trick ataupun di twist sehingga kata-kata itu menjadi berbeda agak sedikit gitu ya. Sehingga skill yang skill yang avoid similar menjadi nggak relate gitu ya, menjadi nggak disarankan untuk dilakukan. Justru kita harus cari mana yang benar-benar terdengar sama. Oke, tapi dengan pemahaman yang sama ya, tetap ya bisa selalu mensarankan untuk benar-benar memahami maknanya dulu. I know it's kind of hard, but then there's nothing you can do. Nggak ada hal yang lain bisa teman-teman lakukan selain itu, gitu ya. So, sekarang di sini masuk di skill 22 ini atau listen for answer in order adalah semua nomor yang di situ tuh akan berurutan dengan urutan di audionya. Jadi nggak mungkin tuh teman-teman
ketika nomor 2 tuh tiba-tiba ada di awal tuh. Ya, nomor 2 ini ada di awal percakapan misalnya tuh. Padahal nomor 1 udah terlewat itu, nggak mungkin. Jadi itu akan berurutan. Kalau tadi checking account udah terbahas, pasti selanjutnya tuh yang bawahnya. Nggak mungkin balik lagi ke atas tentang checking account lagi, nomor 3, nomor 5 gitu. Ngebahas tentang misalnya tentang can I help you, ataupun tentang interested opening account dan lain-lain. Nggak mungkin pertanyaan yang ada di awal lagi. Pasti berurutan. Gitu. Makanya, sekali lagi, Mister nggak maksa. Kalau emang teman-teman sukanya sambil merem dan konsentrasi, nggak sambil baca teks atau membaca option, boleh. Kalau emang udah terbiasa seperti itu dan emang it helps, ternyata it works juga. Tapi kalau belum, kalau mau dilatih secara skill, mending ini yang terus dilakukan. Right? Jadi semacam dictation gitu ya. Ngeliatin option dan lain-lain. Bakal ada momen di mana kayak, aduh nggak ketemu. Ya that's okay. Kadang-kadang ya emang seperti itu. Gitu. Maksudnya lost gitu ya, nggak apa-apa. Okay, well, that's the last thing that I can give you for listening part B dan part C. Nggak banyak yang bisa sampaikan, makanya emang apa buat satu meeting pun it's quite so long. But then my suggestion is you go back again to the first meeting di video, lalu dengerin listeningnya lagi, lakukan hal lagi untuk mengerjakan part B dan part C. And now we are going to do the pretest of structure. Everyone, if you have any question about the listening part B and part C, feel free to ask me. Boleh during the test now, ataupun boleh nanti di Google Classroom seperti biasa. Ataupun mungkin di pertemuan besok boleh. Tapi sekarang kita akan gunakan waktu sekitar 15 minutes or 20 minutes to do the first part of structure, pretest structure. Karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke structure. Untuk slide-nya nanti seperti biasa akan Mr. share di Google Classroom. Now we are going to do the structure pretest or diagnostic test. Ini dia. Can you see the slide, everyone? Can you see the slide, everyone? Yes? Oke. Okay. Nah, ini dia. Ini kita akan masuk ke flag section baru, yaitu adalah structure. Di pretest ini, Mister berharap teman-teman benar-benar fokus seperti layaknya tes sebenarnya. You have around 25 minutes. Okay. And you got 40 question, 40 pertanyaan, waktu 25 menit. Mister nggak akan dulu share slide-nya, mungkin nanti kalau waktunya habis, Mister akan coba share di WhatsApp, sehingga teman-teman lanjutkan sendiri-sendiri di rumah tanpa Zoom session. Tapi sekarang karena kita masih ada waktu, Mister akan coba pandu dan kerjakannya bareng-bareng di structure di slide ya, di Zoom ini. Siapkan kertas lembar seperti biasa, seperti pretest, lalu langsung kerjakan untuk nomor-nomor atau soal-soal yang ada di slide yang terlihat. Oke. Okay? Nah, nanti tampilan soalnya akan seperti ini kalau yang paper base langsung ya, offline, tapi kalau yang online meskipun paper base mungkin formatnya akan berbeda. Tapi intinya sama, mereka akan ngasih lihat contohnya dulu atau directionnya dulu. Part A ini teman-teman akan memilih multiple choice. Oke, okay? Lalu memilih kira-kira kata mana saja yang bisa atau kata mana yang bisa membuat kalimat yang sudah tersedia untuk menjadi kalimat yang tepat atau correct. Oke, okay? Kayaknya teman-teman juga udah paham, tapi teman-teman yang baru pertama kali ikut kelas TOEFL ataupun bahkan belum pernah tes sama sekali, kurang lebih instruksinya seperti itu. Ada satu kalimat, ada yang blank atau kosong, kita coba pilih mana pilihan yang bisa kita isi di sana untuk membuat si kalimat tersebut menjadi betul. Kalau yang part B ataupun written expression itu kurang lebih sama, tapi kita mencari errornya. Ada satu kalimat, kita cari mana pilihan atau mana kata yang error di kalimat tersebut. Gitu. Oke, misalkan ini nomor 16, A, B, C, ada on a floor, ada is, ada flat top, and then more than. Dari kata ini ada satu yang salah, yang error di kalimat ini. Kita disuruh memilih mana yang salah tersebut. Oke, tapi sekarang kita coba fokus dulu ke part A. Oke, ada berapa nih? 15 nomor ya.
Berarti sebenarnya kalau kita waktunya ada 25 menit, ada 25 menit dan soalnya 40, kurang lebih kita butuh atau kita punya waktu sekitar 30 detik tiap nomornya. Oke. Okay. Is it possible to do one question atau work on one question and in 30 seconds? Yes, if you know the strategy. But then karena ini pretest, coba kita lakukan sebisanya dulu aja. Right? Silakan dikerjakan dulu yang terlihat ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 sampai 10. Oke, nggak berurutan dulu nggak apa-apa, tapi di kertas lembarnya disesuaikan aja. Pokoknya urutannya 1 sampai 40. Oke, jadi karena kita bareng-bareng, coba sekarang kita kerjakan yang ada dulu aja. Bisa dimengerti teman-teman? Aman? Atau should I make it more zoom or something? Sudah cukup jelas kayaknya ya. Aman? Oke dan so, silakan ya. Berarti kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nomor berarti sekitar 4 sampai 5 menit lah ya untuk slide sekarang. Let's go. Nanti setiap 5 menit Mister akan share atau scroll down ke bawah. Good luck everyone for the pretest. Mister coba pause ya ininya karena udah beres. Oops, sorry.